Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya melanjutkan memperindah bonsai serut yang kemarin saya upload dan saya sampaikan di channel ini. Setelah kemarin kita pasang di semuanya sudah terpasang, kita ditempatkan di tempat yang dingin. Saat ini kemudian kita jemur di panas dengan direndam air. Fungsi air ini adalah mengurangi panas matahari yang terik, menghilangkan stres tanaman, dan uapnya itu diserap oleh akar meskipun tidak mengenai media. Jadi uapnya air itulah yang dipergunakan untuk penyiraman. Saat ini kita turunkan, sudah terpaut 1 hari dari kemarin. Nah, kita bersihkan batang yang akan kita perbaiki. Mengapa batang ini harus ditutup pori-porinya? Karena batang ini udah lapuk. Jadi tanaman ini karena 3 tahun kenapa tetap boncel? Karena batangnya sudah lapuk. Batang lapuk ini bisa menyebabkan kematian pada bonsai yang sedang kita kreasikan ini. Kalau orang-orang menggunakan media yaitu lem sulfur untuk memutihkan batang dan mematikan batang itu dan mengawetkan, saya menggunakan metode yang lain. Dan karena ini menggunakan sambungan atau tanuki atau tusuki, saya melakukan pengeleman batang yang kemarin. Saya menggunakan lem G atau lem Korea atau Alteco sama aja. Kemudian lubang sambungan dari batang yang sambungan tunuki kemarin saya lakukan pengeleman. Nah, sambungan-sambungannya kita lem supaya rapat dan menghilangkan saling busuk, karena saling media mati ya. Kayu mati, ketemu kayu mati, sehingga biar awet dilapisi dengan lem Alteco sebagai waterproofingnya lah, kita anggap seperti itu. Kemudian bagian akar sambungan bawah juga saya lakukan hal yang sama. Nah, termasuk lubang rekatan ini celah-celah dari kayu yang sudah kita bersihkan tadi, kita kasih lem Alteco. Nah, termasuk ujung-ujung batang yang kita sambungan yang kita anggap memerlukan penguatan, kita sambung pakai Alteco. Ini tanahnya masih tetap basah ya dari tadi ya, jangan nunggu kering, nggak usah, kunci basah-basah saja. Nah, batang yang agak basah tadi setelah disikat, dikasih dengan air tadi, dengan sikatnya pakai sikat gigi bekas saja bisa, tidak masalah. Nah, itu kemudian bagian akar yang sambungan kita lakukan lem agar kuat. Setelah itu kita siapkan semir sepatu, mereknya terserah, ini adanya merek ini semir cair, bukan semir padat ya, semir cair. Semir cair ini kemudian kita keluarkan. Kemudian setelah kita keluarkan beberapa saat, semir itu kita ambil sedikit dan nanti kita sikatkan. Nah, dengan sikat yang tadi, nah, kita ambil sedikit, tutul, dan kita sikatkan di media yang kayu-kayu mati tadi. Kayu-kayu matinya kita sikat, kita bersihkan, dan kita seperti menguas tapi menyikat ya, supaya meresap. Nah, pelan-pelan, nah, batang itu kita sikat pelan-pelan. Kalau perlu agak melebar sedikit di sela antara kayu mati dan kambium yang tumbuh, nah, di kulit pohon. Nah, setelah selesai, ini masih proses ya, masih proses
menghitamkan dari ranting, seolah-olah ranting mati, tanukinya. Jadi istilah Jepang bonsainya tunuki, tasuki atau tanuki kalau orang Indonesia selalu bilang. Itulah para bonsai. Nah, kita ratakan dan beberapa titik kita ratakanlah yang lubang-lubang itu juga. Jadi harus sabar, sedikit demi sedikit, tidak boleh bisa sikatkan di media itu. Nah, setelah kering ulangi lagi sedikit demi sedikit, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Jadi mengapa jangan terlalu tebal? Agar pori-porinya kayu yang asli itu tetap natural nanti. Kita tetap natural, ulangi lagi pelan-pelan, tapi jangan sampai mengkilat ya, tetap harus kesannya kasar. Setelah itu karena saya ambil posisi miring dan tanah ini posisinya batang kemarin potongannya miring, saya tutupi pakai lem tanah liat yang dicairkan, kemudian ditempelkan sebagai seolah-olahnya tanah yang menonjol. Kemudian saya tempeli lumut. Setelah saya tempeli lumut, karena takut ini nanti melorot tanahnya jika disiram atau kena air atau bagaimana ya, kita kan nggak tahu. Nah, ini diikat dengan benang. Terus kita ikat dengan benang sampai fungsi benang adalah seperti memberikan ototan atau pondasi rumah. Usahakan benangnya berwarna gelap agar tidak terlihat oleh orang, nanti menipu lah, terkamuflase dengan tanah dan unsur di situ. Melingkar dari atas ke bawah, setelah lurus sejajar disilang posisinya. Nah, benang itu disilangkan untuk memberikan kesan bahwa bonsai ini telah, ini maaf ya, ada yang goyang, harus hati-hati seperti ini. Kemudian kita ikat dengan yang pertama kali tadi, simbol pertama. Nah, nanti akan nongol seperti tonjolan-tonjolan di atas tanah dan lumutnya akan seolah-olah bergelombang seperti itu. Jadi sabar menunggu, kemudian kita selesai itu kita kembalikan ke asalnya. Nah, asalnya tadi kan dengan ditempatkan di ember yang sudah ada airnya untuk penguapan, kita kembalikan ke asal sebelum nanti kita lakukan mandi seperti semprot, disemprot dengan sprayer dengan komposisi yang halus untuk menentukan hasil akhir supaya semirnya dop. Kemudian menyambung yang tadi, hasilnya sudah seperti ini, kira-kira hitamnya masih mengkilap ya. Nah, untuk menghilangkan hitam itu kita lakukan penyemprotan setelah kering. Jadi ada kering sempurna kita semprot supaya tidak hitam dop dan pohon tidak stres setelah menerima perlakuan yang ekstrim lagi yang kedua. Setelah kemarin kita bentuk, kita semprot dengan air di bagian batang yang terkena semir dan yang kena alteco, kita semprot supaya pohon tidak stres karena perlakuannya kasar untuk itu. Kemudian hasilnya setelah kita semprot seperti ini. Nah, kita letakkan di atas dudukan, kemudian saya review seperti ini hasilnya. Coba lihat. Nah, batangnya kelihatan tua, indah, rapi, kan? Seperti di alam. Nah, pohonnya indah. Ini ada anak saya sebentar terlihat.
kemudian saya semprot lagi untuk dipajang, dikasih meja kecil dan kita semprot lagi tanaman itu supaya tidak stres. Kita letakkan di tempat teduh. Saya kira cukup sekian. Wal taufik wal hidayah. Sampai ketemu di channel ini membahas lika-liku bonsai mame dan small yang sedang saya kerjakan dan saya review. Check it out. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.